Ya, siap. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 10, saya buka terlebih dahulu. Selamat pagi pada para seluruh peserta webinar. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar yang bertemakan bagaimana menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja yang dipersembahkan oleh PBH Pradi Bandung dan komunitas belajar apa saja. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan sedikit memperkenalkan mengenai apa itu belajar apa saja dan Pusat Bantuan Hukum Pradi Bandung. Pusat Bantuan Hukum Pradi Bandung adalah unit dari Pradi Bandung yang berfokus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Adapun masyarakat yang ingin konsultasi lebih dan mendapatkan hukum dari kami, silakan dapat menghubungi kantor kami di Jalan Talaga Bodas nomor 40 Kota Bandung dan Pos Bakum PN Bandung. Selanjutnya mengenai belajar apa saja adalah komunitas yang berfokus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya dalam bidang hukum bisnis. Kami telah mengadakan beberapa kegiatan webinar dan pelatihan. Kami juga telah bekerja sama dengan beberapa komunitas dan perusahaan seperti Kilas Perinti, PT Maju Teknologi Indonesia, dan PBH Pradi Bandung itu sendiri. Silakan bagi kami juga di belajar apa aja .official. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan pemateri pertama hari ini. Yaitu, nah, beliau adalah Bapak Ivan Cesarul SHMH, yang tempat lahirnya di Yogyakarta pada 9 Desember 1987, yang beramat di Surapati-Kor, Jaya. Beliau memenjamkan Fakultas Lembaga Bantuan Hukum XTC, atau bisa disebut LEBA. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilakan tempat dan waktunya pada silakan. Baik, terima kasih Pak Nu. Ini kita langsung saja. Langsung saja Pak Ivan. Dari pihak belajar apa saja tidak ada pembukaan atau bagaimana? Langsung saja. Tadi sudah saya buka. Oh baik, terima kasih Pak Ibu. Kita langsung saja ya. Jadi hari ini perkenalkan dulu. Ya tadi mungkin sudah diperkenalkan. Ya intinya hari ini kita belajar bersama. Kita sama-sama ya salah benar, kita sama-sama belajar di sini temannya semua hadir yang telah bisa ikut Zoom. Ya perselisihan hubungan usaha dan kerja. Lanjut Pak Ibnu. Ya, ini pendahuluan dulu ya. Jadi sejak tahun 2005 Pengadilan Hubungan Industrial mulai berlaku. Merupakan peradilan khusus yang berada di pengadilan negeri. Peradilan khusus ini hanya menangani perkara khusus perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, pengusaha hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Hakim yang memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial terdiri dari seorang hakim karir sekaligus ketua majelis. Dalam persidangan itu didampingi dua orang hakim ad hoc yang dari kepentingan pengusaha dan pekerja atau buruh. Kekhususan lain dalam peradilan PHI adalah tentang biaya perkara
Dalam peradilan umum atau gugatan perdata biasa, penggugat diwajibkan membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh masing-masing ketua pengadilan negeri. Untuk PHI sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, apabila nih nilai sengketa di bawah 150 juta, maka penggugat tidak dikenakan biaya termasuk dengan eksekusinya. Lanjut Pak Ibnu. Next Pak Ibnu, punten. Ya, selanjutnya penyelesaian non litigasi merupakan sebuah keharusan. Jadi memang di dalam hubungan industrial itu harus melalui perdamaian dulu, non litigasi dulu. Seperti itu. Sebentar, ini tidak terlihat ya. Nah, dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mensyaratkan penyelesaian secara non litigasi. Ini adalah sebuah keharusan yang wajib ditempuh terlebih dahulu oleh para pihak dengan konsekuensi yuridis. Apabila upaya non litigasi tidak ditempuh, maka gugatan yang diajukan langsung ke PHI terlarang dilakukan. Di sini salah satu letak kekhususan peradilan PHI. Lalu bagaimana caranya? Maka baik pekerja maupun pengusaha wajib mengadakan upaya penyelesaian secara perundingan bipartit. Apabila gagal, barulah lanjut ke perundingan tripartit. Jadi apa sih? Apa itu perundingan bipartit? Dan apa itu tripartit? Bipartit diatur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. Selanjutnya apabila gagal menurut pasal 4 ayat 1, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat ke Dinas Ketenagakerjaan. Di sini rata-rata di kota, biasanya di Senaker kota. Tapi apabila memang multi atau perusahaannya itu banyak, tidak hanya di satu tempat, dia bisa mengajukan di provinsi. Kenapa? Karena memang provinsi berwenang untuk perusahaan-perusahaan yang multi, yang bercabang, banyak cabang di seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya, dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Sedangkan perundingan tripartit, pada intinya tripartit merupakan proses perundingan kedua belah pihak yang melibatkan pihak ketiga. Jadi setelah bipartit gagal, seharusnya pihak dari pekerja maupun pengusaha bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja untuk meminta dimediasikan konsiliasi atau arbitrase. Di sini ada 3 cara untuk meraih tripartit itu. Ya, ketika dalam mediasi dan konsiliasi ini pada umumnya disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Pada prakteknya kebanyakan memilih mediasi melalui Disnaker. Kenapa memilih mediasi? Karena memang mediasi di sini biayanya nihil atau gratis gitu. Apabila kalau memilih arbitrase pasti kita ada biaya untuk membayar hakim arbiternya ya, seperti itu. Next, Pak Ibnu. Nah, penyelesaian melalui tripartit tadi ya, ada 3 cara. Mediasi secara yuridis, pengertian mediasi menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator dari kantor Disnaker yang netral. Yang kedua, melalui konsiliasi. Penyelesaian mulai konsiliator menurut pasal 1 ayat 12 dan 13, yaitu pejabat konsiliasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, arbitrase. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku di bidang sengketa perdagangan sebagaimana diatur pada pasal 5. Oleh karena itu, arbitrase hubungan industrial yang diatur dalam undang-undang ini merupakan pengatur khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial pasal 29 sampai 54 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lanjut, Pak Ibnu. Nah, di sini apabila terjadi sebelumnya. Nah, di sini kita bicara apabila terjadi perdamaian,
melalui mediasi, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Sebagaimana pasal 13 ayat 1, maka setelah itu perjanjian bersama segera didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri sebagaimana diatur pasal 13 ayat 3. Jadi apabila sudah terjadi perdamaian baik di mediasi maupun di bipartit itu diwajibkan segera untuk mengajukan atau mendaftarkan ke pengadilan PHI setempat. Karena apa? Itu sifatnya eksekutorial. Seperti kalau dalam perdata biasa itu kita sering kita dapat mengenalnya dengan akta vandading. Mungkin secara umum seperti itulah, hampir sama dengan akta vandading. Kesepakatan para pihak di dalam persidangan didaftarkan kepada pengadilan. Dan apabila ketika ada yang ingkar, ada yang tidak menerima, jadi kita bisa langsung minta eksekusi kepada pengadilan negeri sesuai dengan daftar perjanjian bersama tadi di pengadilan tersebut. Lalu dalam hal anjuran tertulis bagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2 huruf A ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lanjut, Pak Ibnu. Next, ya. Nah, di sini prosedur gugatannya nih gambarannya. Kita lakukan dulu bipartit dengan pengusaha, antar pekerja dengan pengusaha, gagal, maka kita minta ke Disnaker untuk dilakukan tripartit. Ini semua harus dibentuk dalam suatu risalah. Nanti tripartitnya itu akan dikeluarkan risalah anjuran. Anjurannya sesuai dengan kondisi permasalahan ya. Setelah itu baru diajukanlah gugatan ke PHI. Apabila tidak ada risalah atau anjuran dari Disnaker, itu sejak awal tadi disebutkan harus ada anjuran ini karena non litigasinya harus ditempuh. Apabila tidak ada risalah anjuran ini, maka hakim dalam hakim PHI, majelis PHI haruslah menolak seperti itu. Lanjut, Pak Ibnu. Nah, ini hal-hal yang perlu diketahui sebelum mengajukan gugatan PHI. Bahwa pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrase, maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat seperti yang tadi saya sampaikan. Apa saja nih selain itu? Yang pertama, majelis hakim itu diatur pada pasal 60. Berperkara tidak selalu kena biaya. Tadi kan di bawah 150 juta kita gratis. Tempat gugatan diajukan dalam pasal 81 nomor 2 2004. Nah, biasanya perdata biasa itu di mana tergugat berada. Sedangkan PHI ini dilakukan gugatannya itu di mana tempat keberadaan si pekerja itu bekerja seperti itu kehususannya ya. Lalu kadaluarsa PHK dan perselisihan hak kepentingan ketentuannya diatur pasal 82. Gugatan harus dilampirkan risalah mediasi tadi. Hakim wajib menyempurnakan gugatan yang kurang sempurna. Nah, dalam prakteknya memang ini kita dianggap sudah memahami, jadi jarang terjadi untuk pengembalian atau disempurnakan lagi gugatan tersebut. Selanjutnya, perselisihan hak atau kepentingan didahulukan. Yang ke-8, putusan sela. Yang 9, waktu pemeriksaan relatif lebih singkat. Dalam teorinya memang hanya 50 hari. Tetapi dalam praktek itu bisa melebihi dari 50 hari. Karena melihat kendala kasus yang banyak, juga hakim-hakimnya juga banyak tertarik ke sana sini. Jadi ya tidak bisa dijalankan untuk 50 hari. Langsung bisa selesai gitu. Dalam prakteknya lebih. Yang selanjutnya 10, pemeriksaan secara cepat. Terakhir adalah ultra petita. Ya, lanjut Pak Ibnu. Nah, ini terkait isi gugatan. Isi gugatan itu ada apa aja sih? Yang pertama syarat formil dan yang kedua adalah syarat material. Syarat formilnya adalah di mana ada tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan.
Yang kedua ada pembubuhan atau pemakaian materai. Yang ketiga adalah tanda tangan. Lanjut ke material. Untuk syarat material itu harus ada identitas para pihak. Ya, lalu isi gugatan adalah fundamentum petendi atau posita. Lalu ada petitum, permintaan atau tuntutan. Ya, termasuk dengan ada syarat penyusun gugatan seperti diatur dalam jurisprudensi MA. Sementara sekian dari saya, rekan-rekan dan Pak Ibnu, terima kasih atas bantuannya. Oh ya, untuk rekan-rekan yang di sini hadir, apabila memang merasa masih bingung atau ingin bertanya atau ingin konsultasi atau sharing, bisa datang ke Pusat Bantuan Hukum Peradi Bandung, Jalan Telaga Bodas nomor 40 Bandung. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Baik, terima kasih Bapak Ivan atas pemaparan materinya. Izin, apakah suara saya masih terdengar? Masih. Masih, oke. Sebelum kita memasuki materi yang kedua, angka baiknya kita berfoto dulu. Untuk para peserta, menyarankan untuk menyalakan kameranya. Halo, tes. Oke, Pak Tommy sudah dinyalakan ya? Ya, izin Pak, sudah ditanyakan, oke. Ya, mohon Ibnu untuk Ya. stop share screen terlebih dahulu untuk dibantu foto bersamanya. Oke. Ya. Baik. Ya, Baik, siap. mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan pandu untuk sesi foto bersama. Kita hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah? Sudah ya? Sudah, Ibnu. Oke. Kita lanjut saja kepada pemateri kedua. Saya lanjut share screen ya. Untuk pemateri kedua ini, beliau adalah Bapak Maulana Ginanjar Reza, SHMH, yang lahir di Garut pada 3 Mei 1987. Beliau beragama Islam dan beralamat di Marga Asih Raya, Komplek Marga Asih. Beliau juga mengenyam pendidikan Strata 1 di Unisba di Universitas Islam Bandung pada tahun 2009, lalu mengambil Strata 2 di Universitas Diponegoro pada tahun 2010 dan sedang mengambil hukum bisnis Strata 3 di Universitas Diponegoro juga. Beliau saat ini banyak, mungkin salah satu yang terakhir saja Pak ya. Nah, beliau ini sekarang menjadi corporate legal advice di PT Angkasa Trans Perindo Selaras, lalu menjadi corporate lawyer di White Sky Group Company, penasihat dan konsultan hukum di Serikat Pekerja Mandiri di PT Tri Puson Utama, lalu corporate lawyer juga di CNA Group Company, dan beliau juga menjadi partner pada kantor hukum ICS Associate, lalu juga menjadi corporate lawyer di Rumah Sakit Intan Husada Garut. Berikut si perkenalan singkat dari Bapak Ginanjar. Langsung saja kita ke Bapak Ginanjar. Pak. Oke, baik. Sudah siap, Pak? Bisa didengar, Pak Ibnu ya? Siap. Siap. Mulai saja, Pak. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik. Ya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PBH Pradi Bandung. Kemudian belajar apa aja, dan kepada jajaran pengurusnya yang telah memberikan kesempatan dan mengajak saya untuk menyampaikan beberapa materi mungkin terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini. Terima kasih juga kepada rekan saya Pak Ivan dan moderator Pak Ibnu, juga kepada para peserta yang ikut berpartisipasi di agenda kali ini. Mudah-mudahan menjadi input yang bermanfaat buat kita semua. Oke, sebetulnya kita mulai masuk kepada materi. Sebetulnya tadi secara keseluruhan dan mungkin detail sudah tersampaikan oleh rekan saya Pak Ivan. Paling saya beberapa menambahkan mungkin ya terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini. Oke, next slide. Ya, jadi sebagai pendahuluan mungkin saya sampaikan bahwa sebelum hadirnya PHI di sini, Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial ini, bahwa pemerintah Indonesia sudah menerbitkan atau membuat atau mengundangkan terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, di mana di undang-undang ini membentuk suatu panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah dan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat. Mungkin dapat kita pahami kalau saya mitigasi terkait undang-undang ini lebih kepada sama implementasinya seperti mediasi di Dinas Ketenagakerjaan yang sekarang ini dilakukan. Cuman bedanya waktu itu di Undang-Undang 57 ini membuat putusannya menjadi putusan suatu pengadilan adalah waktu itu ada anggapan bahwa mekanisme penyelesaian melalui PAD, P4D dan P4P ini merupakan organ di bawah instansi pemerintah. Dan kemudian seiringnya waktu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebabkan putusan P4 ini atau P4D ini tidak lagi bersifat final karena rentan bisa digugat oleh PT UN. Gitu. Jadi di samping tidak bersifat final juga memakan waktu. Maka adanya undang-undang yang sekarang tentang PPHI ini sedikitnya mempunyai atau berimplementasi terdapat perubahan yang besar lah, signifikan untuk masalah penyelesaian ini. Next, Pak Ibnu. Tadi disampaikan juga oleh Pak Ipan, pada intinya penyelesaian perselisihan hubungan ini untuk menyelesaikan beberapa perselisihan. Di antaranya adalah yang sering terjadi adalah perselisihan mengenai hak, kemudian perselisihan kepentingan, perselisihan PKK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, halo. Lanjut Pak Gingin. Ya, next Pak. Slide-nya Pak. Oke, nih mungkin saya akan lebih menyampaikan secara detail terkait alur atau tahapan mekanisme penyelesaian ini. Jadi perselisihan PHI ini dapat diselesaikan melalui dua, yaitu non litigasi dan mitigasi.
Nah, karena kebanyakan di kita di lapangan bahwa kebanyakan kita dan memang diamanatkan oleh undang-undang PPHI ini untuk lebih mengedepankan atau yang ditempuh terlebih adalah jalur non litigasi. Nah, jalur non litigasi ini terbagi dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah bipartit. Bipartit itu suatu proses perundingan terhadap perselisihan yang terjadi, atas semua perselisihan yang terjadi, entah itu perselisihan hak atau perselisihan PHK, perundingan atau perselisihan serikat pekerja dengan serikat pekerja di dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya yang telah saya alami, mereka sudah mempunyai serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini atau perwakilan dari pekerja ini dapat meminta kepada pengusaha untuk melakukan perundingan bipartit. Perundingan yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang kurun waktunya paling lama 30 hari. Nah, memang kendalanya di bipartit ini di lapangan adalah kadang para pekerja atau misalkan ketua atau pengurus serikat pekerja yang baru berdiri itu tidak tahu terkait mekanisme bahwa setiap perundingan yang dilakukan itu harus dibuatkan risalahnya. Yang kemudian ini menjadi hambatan ketika bipartit tidak selesai, mereka mau melanjutkan ke tahapan tripartit, itu terkendala karena risalahnya tidak tersampaikan sebagai bukti bahwa bipartit telah dilakukan. Makanya itu akan terus terulang seperti itu karena ya tadi administrasi dokumen yang menjadi keharusan syarat untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya itu tidak ada gitu. Nah, tadi waktu bipartit adalah 3. Kemudian apabila gagal, bipartit ini seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Ivan, mendaftarkan atau mencatatkan ke tripartit untuk melanjutkan tripartit. Biasanya di sini pengawas ketenagakerjaan kalau di daerah itu di Disnaker Trans, bagian ketenagakerjaan atau yang untuk menyelesaikan. Nah, secara kepada para pihak tadi gagal di bipartit ya, yang telah melengkapi bukti musyawarah bipartit telah dilakukan dengan melanjutkan risalah. Nah, di tripartit ini di instansi atau dinas tenaga kerja tersebut wajib menawarkan kepada para pihak untuk disepakati apakah penyelesaian lanjutan melalui konsiliasi atau kepada arbitrase. Nah, apabila dalam jangka waktu 7 hari dari penawaran yang dilakukan oleh instansi tersebut belum terjawab, tidak dijawab oleh para pihak dalam hal ini pengusaha dan pihak para pekerja, maka instansi tersebut akan melimpahkan kepada mediator untuk melakukan mediasi. Nah, makanya di lapangan implementasi kebanyakan dilakukan oleh mediasi. Mungkin salah satunya adalah seperti ini. Dan kalau di perselisihan diselesaikan di mediator, ruang lingkupnya itu untuk semua perselisihan. Nah, apabila tadi tidak ada 7 hari tidak terdapat jawaban mau konsiliasi atau arbitrasi, maka ditunjuk ke mediasi yang diselesaikan oleh mediator. Nah, kebalikannya, apabila bipartit tadi saya lupa menyampaikan bahwa bipartit kalau misalkan sepakat, terjadi kesepakatan antara pengusaha atas perselisihan yang terjadi, maka dibuatkanlah suatu perjanjian bersama yang akan nantinya didaftarkan ke pengadilan PHI yang mendapatkan akta bukti daftar. Nah, apabila gagal tadi ke tripartit. Nah, tripartit melalui mediasi tadi, yang pertama mediasi adalah penyelesaian semua perselisihan yang sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu orang mediator. Sama seperti bipartit, mediasi ini waktu yang diberikan adalah 30 hari kerja. Nah, mediator ini ditunjuk oleh
merupakan pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang telah memenuhi syarat yang sebagaimana diatur oleh Undang-Undang PPHI. Nah, kemudian paling lambat dalam 7 hari dari pelimpahan, mediator harus sudah melakukan penelitian terhadap duduk perkara perselisihan dan melaksanakan sidang mediasi. Hal ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PPHI tadi. Nah, kemudian mediator bisa atau dapat menghadirkan atau memanggil saksi dan saksi ahli untuk mengikuti proses sidang mediasi ini. Nah, apabila mediasi ini berhasil atau sepakat di antara para pihak, seperti tadi dipakai sama, maka perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak yang disaksikan oleh mediator itu sendiri didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. Untuk selanjutnya mendapatkan akta bukti pendaftaran. Nah, apabila ditolak atau tidak sepakat, paling lambat 10 hari kerja dari pelaksanaan sidang mediasi pertama, mediator itu harus sudah mengeluarkan anjuran tertulis. Nah, dari anjuran tertulis tersebut, para pihak harus memberikan jawaban atas anjuran tertulis yang dibuat dan disampaikan oleh mediator. Paling lambat 10 hari kerja dari penerimaan anjuran. Apabila tidak menjawab, maka dianggap para pihak yang berselisih ini menganggap menolak tertulis. Nah, apabila anjuran tertulis tadi dianggap ditolak, atau tidak ditolak, maka lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, beda lagi ketika para pihak di sini telah sepakat menerima anjuran tertulis yang dibuat oleh mediator, maka mediator dianggap telah selesai melaksanakan proses perselisihan yang terjadi di para pihak ini, yang nantinya anjuran tertulis yang telah disepakati ini atas dasar jawaban tadi akan didaftarkan seperti tadi kesepakatan hasil bipartit dan mediasi yang sudah disepakati untuk mendapatkan bukti dasar. Nah, apabila tidak dilaksanakan perjanjian bersama dari bipartit atau rangkaian tripartit ini, maka para pihak atau salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah perjanjian bersama itu dibuat. Nah, tadi misalkan di bipartit untuk melanjutkan ke tahapan tripartit itu mediator kan dinas atau instansi ketenagakerjaan yang ditunjuk itu wajib menyampaikan pilihan tahapan entah itu konsiliasi atau arbitrase. Nah, tadi mediasi itu dilakukan apabila para pihak tidak menjawab. Nah, ketika para pihak atau salah satu pihak memilih untuk melalui jalur konsiliasi, maka konsiliasi ini dibatasi terhadap perselisihan khususnya yang dikecualikan adalah perselisihan tentang hak. Nah, perselisihan tentang hak ini tidak bisa melalui konsiliasi. Nah, secara undang-undang, waktu yang diberikan oleh konsiliasi ini kurang lebih, walaupun di lapangan suka bergeser atau waktunya lebih lama, itu biasanya 30 hari kerja juga. Konsiliator ini biasanya disediakan oleh disnaker atau instansi yang ditunjuk, yang berwenang, yang diumumkan di nama-nama konsiliatornya di dinas tersebut. Nah, paling lambat 7 hari kerja setelah permintaan penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian, sama seperti halnya dengan mediator tadi. Pada hari ke-8-nya harus sudah dilakukan di proses penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi pertama. Konsiliator berhak atau bisa menghadirkan saksi, kemudian ketentuannya sama, mutatis mutandis seperti rangkaian proses mediator tadi. Nah, apabila terjadi kesepakatan atas penyelesaian yang ditengahi oleh konsiliator ini, maka seperti sama tadi seperti
proses mediasi bahwa dibuatkan perjanjian bersama hingga mendapatkan akta bukti pendaftaran. Nah, apabila tidak sepakat, konsiliator menerbitkan anjuran tertulis dan para pihak wajib harus menjawab anjuran tertulis tadi. Apabila tidak menjawab anjuran tertulis, maka dianggap menolak. Apabila ditolak, maka tahapan selanjutnya adalah ke tahapan litigasi. Nah, apabila yang dipilih arbitrase, nah arbitrase di sini adalah proses di luar pengadilan hubungan industrial. Jadi para pihak di sini terlebih dahulu harus membuat suatu perjanjian bahwa penyelesaian akan dilakukan melalui arbitrase. Dan setelah itu harus ada perjanjian juga dengan arbiter yang ditunjuk. Apakah arbiter yang digunakan tunggal atau dari masing-masing pihak mengajukan arbiter itu sendiri. Nah, sifat dari putusan arbitrase ini adalah final ya, final dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Mungkin itu serangkaian terkait tahapan mekanisme. Sebetulnya hanya menambahkan tadi detailnya secara hukum acara sudah dijelaskan oleh Pak Ivan. Nah, kemudian next kewenangan atau kompetensi pengadilan PHI. Jadi untuk terhadap perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan itu tidak ada upaya hukum lain atau tidak. Jadi hanya pengadilan tingkat pertama dan sebagai pengadilan tingkat terakhir. Beda halnya terkait untuk perselisihan hak dan perselisihan PHK. Itu ada upaya hukum lain gitu atau upaya hukum kasasi. Walaupun praktek di lapangan masih polemik untuk terkait kewenangan atau kompetensi pengadilan tadi. Nah, terakhir mungkin saya bisa tambahkan bahwa tadi betul bahwa peradilan hubungan industrial ini sama halnya seperti hukum perdata. Jadi serangkaian hukum acaranya itu seperti hukum acara perdata. Nah, untuk gugatan PHI yang di bawah 150 itu tidak di 150 juta, nilai gugatannya itu tidak dikenakan biaya. Nah, satu lagi mungkin tambahan dari saya dan terakhir, bahwa serikat pekerja itu bisa bertindak sebagai kuasa hukum juga. Ini dasar hukumnya adalah pasal 87 Undang-Undang PPHI ini. Terus kemudian pasal 25 ayat 1 huruf B Undang-Undang Serikat Pekerja. Kemudian sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pada tahun 2004 bahwa serikat pekerja atau wakil dari pekerja yang berselisih itu dapat menjadi kuasa hukum dalam mewakili pekerja yang berselisih dengan pengusaha. Baik, mungkin secara garis besar seperti itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam menyampaikan dan kekeliruan. Mohon dimaafkan. Demikian Pak Ibnu dan rekan-rekan semua peserta yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Ginanjar. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, kepada para peserta, jika ada pertanyaan, boleh di raise hand, lalu meng-unmute mic. Ada yang ingin bertanya? Ya, saya ada satu pertanyaan. Baik, Pak. Silakan. Ya, perkenalkan dulu. Ya, dan nama saya Tommy Suryotomo, saya salah satu dosen di Universitas Jana Batara Yogyakarta. Pertanyaan saya terkait dengan tripartit tadi ya. Saya melihat ada 3 ya, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Melihat bahwa dalam hubungan industrial itu kan salah satu pihaknya yaitu pekerja, mungkin
pihak yang ekonominya mungkin tidak terlalu, boleh dikatakan dalam kategori yang tidak tinggi ya, ekonominya mungkin masuk level menengah ke bawah atau mungkin di bawah ya. Efektivitas dari arbitrase ini mungkin bisa kita pertanyakan gitu ya. Apakah sejauh ini berdasarkan pengalaman para pemateri, cukup efektifkah tripartit yang menawarkan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase? Karena kalau kita lihat mereka juga harus membayar ya, para pihak, terutama arbiternya dan lain sebagainya. Saya kira itu tadi sudah disinggung juga, saya kira oleh pembicara yang pertama tentang Pak Ivan ya, tentang biayanya. Yang kedua, saya juga melihat efektivitas arbitrase ini terkait dengan kewenangannya. Kalau tidak salah kewenangan itu dari 4 itu kan yang menjadi permasalahan dalam hubungan industrial, itu kan masalah hak ya, kemudian perselisihan kepentingan kalau nggak salah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan PHK, yang keempat itu berkaitan dengan perselisihan antar serikat pekerja. Sementara kalau itu ditangani oleh arbitrase, kalau tidak salah kewenangannya hanya pada 2 hal saja, yaitu kalau nggak salah kepentingan dan pertentangan antar serikat pekerja. Nah, menurut saya dengan terbatasnya kewenangan itu, semakin kecil peluang bagi arbitrase untuk bisa dipilih oleh para pihak. Itu pertanyaan saya yang kedua tentang efektivitasnya. Pertanyaan saya yang ketiga itu terkait dengan hubungan ya yang terjadi kalau kita melihat antara pengusaha dan pekerja. Hubungannya itu kan vertikal ya, hubungannya itu bersifat subordinatif, artinya tidak seimbang, di mana pekerja itu lebih banyak adalah pihak yang bargaining power-nya itu biasanya lebih lemah dibanding dengan pekerja. Saya kira ini menjadi suatu hal yang ironis bagi saya karena arbitrase itu sendiri mencoba mendudukan orang bukan kalah dan menang ya, bukan berada di pihak yang kalah dan menang, tetapi merupakan suatu hal yang terbaik bagi para pihak. Nah, jadi dengan hubungan ini, saya ingin mempertanyakan peran arbitrase itu ke depan. Kira-kira memang punya prospek atau memang ini hanya sekedar formalitas saja ya, sebagai pelengkap tripartit itu sendiri. Mohon pencerahan dari para pemateri yang sudah banyak bergelut di bidang praktik ya, bisa memberikan sedikit pengalaman mereka terkait dengan hal ini, pembicara pertama maupun pembicara kedua ya, tentang prospek dan efektivitas lembaga arbitrase dalam menyelesaikan perkara di dalam lingkup tripartit. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tommy Sutomo. Untuk materi, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Dari Pak Ivan dulu atau dari Pak Ginanjar dulu, mangga? Dari Pak Ivan aja dulu. Pak Ivan mute, masih termute Pak. Masih di unmute. Oh ya maaf ya ini udah. Ya terima kasih Pak Tommy. Saya mencoba menjawab. Memang kita bicara dari segi praktek ya Pak, selama ini yang kami tangani dari baik kantor pribadi maupun bantuan hukum, jarang sekali memang menemukan arbitrase pilihan dari khususnya pihak dari pekerja. Pengusaha pun rata-rata jarang untuk menyelesaikan melalui arbitrase. Apabila memang sudah mentok, mereka pasti tetap mediasi dulu gitu. Tripartit tetap memilih mediasi karena memang untuk biaya cukup lumayan keluar biaya, sedangkan satu posisi dipertanyakan apakah perusahaan harus membayar kepada pekerja atau tidak, kan seperti itu. Salah satunya ya pengusaha pasti memilih mediasi. Untuk pekerja mungkin memang berat Pak. Kebanyakan memang dari kasus-kasus yang kita tanganin atau perkara-perkara PPH yang kita tangani itu ya pekerja-pekerja yang ya jabatannya itu ya karyawan-karyawan biasa seperti itu kebanyakan. Jadi menurut singkat saya secara pribadi maupun secara bantuan hukum jarang sekali untuk memilih arbitrase. Efektivitas ya lebih efektif memang mediasi karena ada di situ dinas yang menanggung, yang menjadi penengahnya gitu.
Jadi bukan berarti tidak memilih arbitrase, tadi alasannya ada beberapa, dan untuk kepastiannya memang lebih memilih di dinas untuk dimediasikan seperti itu. Jadi artinya peran arbiter ke depannya mungkin untuk PPHI ini ya cukup kecil ya Pak, menurut saya cukup kecil perannya, tetapi fungsinya ada karena undang-undang sudah mengaturnya seperti itu. Itu kembali lagi ke para pihak untuk memilih apakah layak atau ya apakah sesuai dengan keadaan atau budget yang ada dengan memilih arbiter seperti itu sih Pak. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Mohon maaf kalau misalkan tidak terpuaskan nih. Terima kasih. Ya. Cukup jelas ya. Baik. Dari Pak Ginanjar ingin menambahkan atau sudah cukup? Baik, sedikit saja Pak. Memang tadi yang seperti yang disampaikan di awal bahwa peran arbitrase di sini seperti tadi penyelesaian perselisihan yang dilakukan terbitnya ketika tahun 57 gitu. Jadi sebetulnya arbitrase di sini seperti P4D dan P4P sebelumnya. Cuman yang bedanya adalah arbitrase sifatnya keputusannya sifatnya mengikat. Kalau dulu itu hanya putusan dan rentan bisa digugat oleh PT UN. Nah biasanya memang terdampak kendalanya itu adalah di para pekerja, di samping tadi biaya dan kemudian terdapat administrasi yang ditempuh. Tadi terdapat adanya perjanjian yang harus memilih kesepakatan arbiter, arbitrasenya. Yang kedua, sidangnya pun dilakukan tertutup gitu. Berbeda dengan marwah dari para pekerja itu yang biasanya kalau tertutup kan terbatasi gitu ide atau misalkan inspirasi yang akan disampaikan melalui pengadilan ini. Itu mungkin tambahan sedikit gambaran di lapangan seperti itu. Makanya para pihak atau khususnya para pihak enggan memilih arbitrase karena proses dan mekanisme penyelesaiannya yang tertutup tadi. Demikian Pak, mohon izin mudah-mudahan bisa menambah. Ya, terima kasih. Ya. Gimana Pak Utomo, sudah cukup dengan jawabannya? Ya, terima kasih. Sangat jelas. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali Pak. Sebelumnya saya ingin mengingatkan mengenai absensi sudah dicantumkan dalam kolom komen agar berkenan untuk mengisi absen dan juga untuk sertifikatnya sudah disediakan link di komen. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mangga silakan raise hand terlebih dahulu, memperkenalkan diri, langsung memberikan pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya kembali? Mangga di raise hand atau langsung saja. Itu ada Pak Rahmat Fizran. Oh, ya. Pak Rahmat, mangga. Sudah di-unmute? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya ya. Kan saya kan mungkin orang awam ya, yang nggak terlalu paham dengan hukum gitu. Pertanyaannya, selama ini kan ngelihat selama corona ini kan banyak yang di-PHK-kan ya. Maksudnya seakan-akan ya perusahaan atau pengusaha itu banyaklah yang mem-PHK-kan orang gitu. Karyawannya. Jika kalau dilihat tuh ya seakan-akan mem-PHK ini suatu hal yang kalau kita sebagai orang awam tuh dilihat kayak ini diperbolehkan gitu. Maksud saya secara hukumnya apa memang diperbolehkan mem-PHK orang atau ada mungkin ya diperbolehkan lah gitu intinya. Nah, kalau dilihat kan seakan-akan ya kasusnya kan banyak yang di-PHK secara besar ya, secara lingkup besar gitu ya. Nah, ini memang diperbolehkan atau gimana gitu? Ya, mungkin sebagai orang awam dan mungkin terjadi pengusaha kan bisa gitu ya. Ya mungkin makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara
Boleh langsung Secara- mungkin dijawab ya. Oh, Ya, Pak Lanjut, Ivan. Ivan, lanjut. Ya, baik Pak Rahmat Fizran, terima kasih pertanyaannya. PHK Corona, apakah PHK mem-PHK orang itu boleh atau tidak? Pertanyaan boleh atau tidak pasti boleh seperti itu. Tetapi ada syarat dan ketentuan untuk mem-PHK seseorang. Hanya saja jika alasan tidak jelas maka ya tidak bisa di PHK-kan. Maka kewajiban pengusaha juga tetap sama seperti pekerja. Mereka harus melakukan yang namanya bipartit dan tripartit, sama semua prosesnya berlaku kepada pengusaha maupun kepada pekerja. Bagaimana terkait corona? Nah, ini adalah suatu ini ya, kalau bisa dibilang sudut pandang pengusaha adalah suatu musibah. Memang semua terhambat, semua alur menjadi lambat dan terhenti bahkan. Akhirnya memang kondisi perusahaan atau pengusaha itu menjadi sulit untuk memberikan gaji kepada para pekerja. Seperti itu sih Pak kendala di lapangannya. Bagaimana dengan para pekerja? Oh, pekerja juga harus memahami kondisi tersebut seperti itu. Tetapi tidak serta-merta dalam aturan itu pengusaha bisa langsung melakukan PHK. Ada alasan tertentu apabila memang adanya musibah atau ada kendala seperti ini secara global, harusnya dilihat dulu keuangannya, dihitung dulu apakah biasanya ada penciutan atau perampingan seperti itu. Kondisi-kondisi tertentu pekerja-pekerja yang memang dari sisi penunjang atau tidak core atau tidak pokok ada kemungkinan untuk dihentikan. Tetapi penghentian di sini kita lihat dulu arahnya di mana atau kondisi haknya itu seperti apa. Yang pertama, apakah dia kerja kontrak atau apakah dia sebagai kerja tetap. Di situ semua ada haknya. Memang lebih dalam lagi kita akan membahas dengan perubahan-perubahan yang ada sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Secara garis besar kita lihat dulu dasarnya. Apakah diatur di dalam perjanjian pekerjaan tersebut apabila ada PHK. Apabila tidak kita lari ke peraturan perusahaannya tersebut, apabila tidak ada kita lari ke PKB. Jika semua itu tidak ada kita lari ke undang-undang di mana yang tidak memberatkan kepada pekerja seperti itu. Jadi artinya boleh atau tidak? Boleh, Pak. Jadi seperti itu. Cuman kebolehan ini harus dilandasi dengan syarat-syarat dan ketentuan. Tidak sembarangan karena saya pengusaha, saya yang punya kamu, saya yang bayar kamu. Jadi kamu gimana saya? Tidak, di sini ada undang-undang yang mengatur agar semua itu balance, agar semua itu seimbang seperti itu. Bagaimana dengan hak Bapak bisa kerjakan dengan kontrak, maka Bapak bisa mengacu ke aturan yang tertera adalah sisa dari kontrak Bapak mintakan kepada pengusaha. Andai kata Bapak bekerja di kontrak 1 tahun, dalam masa 5 bulan Bapak sudah di PHK, boleh tidak? Boleh dengan alasan adanya musibah global dan lain-lain, corona dan lain-lain, tetapi sisa dari 5 bulan itu, andai kata 12 bulan adalah 7 bulannya itu harus dikembalikan, harus dibayarkan kepada pekerja. Bagaimana dengan pekerja tetap? Pekerja tetap ada juga Semangat. tunjangan, ada juga ini kompensasinya lah. Seperti itu, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Rahmat dengan jawaban ini terpuaskan, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Jadi apabila Bapak dalam posisi di PHK ya semoga sabar dan ikhlas lah, Pak. Seperti itu. Makin gini ada menambahkan. Siap. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit. Jadi pada prinsipnya tadi mungkin secara garis besar boleh atau tidaknya di PHK, saya sepakat dengan Pak Ivan bahwa boleh saja, tapi berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mungkin aturan lainnya, bahwa patokannya boleh atau tidak boleh tadi. Pertanyaan pengusaha boleh mem-PHK boleh. Pertanyaannya pekerja boleh menolak atau tidak boleh juga. Nah, semuanya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ivan tergantung dalam satu perjanjian kerja, PP atau dalam PKB itu seperti apa ketika terjadi pemutusan kontrak seperti ini. Lebih kepada sebetulnya ketika mungkin para pekerja apabila menolak, ya tadi
tinggal memakai tahapan-tahapan tadi, yaitu perselisihan. Pada intinya sih sebetulnya para pekerja atau pengusaha itu harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Tapi di lapangan tadi karena ada efek corona dan sebagainya, maka terjadilah PHK. Nah, apabila karyawan tadi atau pekerja tadi menolak, itu maka ya jalur tadi tahapan-tahapan yang seperti Pak Ivan dan saya sampaikan, bahwa apabila menolak jalurnya harus kemana, langkahnya harus kemana, tadi ada upaya bipartit, tripartit sampai ke proses litigasi gitu. Nah, tadi juga betul apabila misalkan terjadi di PHK itu terdapat kompensasi, entah itu yang di PHK-nya itu karyawan PKWT atau PKWTT. Jadi ketika karyawan atau pekerja di PHK sebelum masa kerjanya berakhir, ini terhadap PKWT khususnya, itu terdapat kompensasi atau ganti rugi yang harus diberikan oleh pengusaha. Nah, kadang terjadi di lapangan sekarang ini, pengusaha seolah-olah tidak tahu bahwa ada aturan PP 35 di dalam yang termuat dalam PP 35 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tentang perselisihannya itu memang di sini terkait hak yang harus diberikan. Walaupun mungkin pesan kepada pekerja beda kepada pekerja yang sudah berserikat ya, mungkin dia secara moral juga dapat dukungan. Nah, ketika tetap terjadi PHK, maka ya tidak bisa berhenti di sana. Ada tahapan yang bisa dilalui oleh pekerja dengan tahapan perselisihan hubungan industrial. Gitu mungkin tambahannya Pak Ivan. Karena keterbatasan waktu, jadi sebetulnya masih banyak yang harus Pak Ivan dan saya sampaikan, tapi untuk memberikan kesempatan yang lain mudah-mudahan terbantu jawabannya. Untuk Pak Rahmat tadi yang bertanya, apakah sudah cukup, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama, Pak. Untuk selanjutnya ini ada yang raise hand. Itu Bapak Afzal. Bapak Afzal, silakan. Oke, iya. Untuk bertanya. Ya. Maaf, ini nggak bisa, ini suara aja. Jadi begini, oh ya, nggak apa-apa. Berkaitan dengan penanganan PHK, ada beberapa rekan buruh yang tidak mempunyai kita membantu dari tripartit sampai dengan keputusan. Saja yang saya ingin tanya. Apakah Pradi Bandung bisa memenuhi mereka? Terima kasih. Baik, silakan. Langsung aja, Pak Ivan. Ya, baik, ini Pak Afzal juga mungkin, ya bukan mungkin, pasti ini pengacara juga, ini advokat juga, rekan-rekan kita juga. Jadi Pak Afzal, terima kasih pertanyaannya. Dari tahun 2018 itu kami sudah menangani beberapa perkara PHI. Bagaimana Pak, apakah kan kalau kita bicara syarat kan harus ada SKTM memang kan dari para yang meminta bantuan itu. Apakah pekerja bisa dengan tanpa SKTM? Insya Allah bisa, Pak. Kita untuk beberapa tahun kemarin itu sudah menangani beberapa perkara PHI, baik yang dengan perdamaian. Adapun perdamaian kami tetap gugat, Pak, gitu. Ada beberapa perkara yang ya karena apa kita tetap gugat, sudah ada perdamaian. Kami anggap perdamaiannya ini ada indikasi, ada paksaan dan lain-lain. Terhadap juga ternyata untuk saya lupa. Ya pada intinya kami bisa membantu, Pak, datangkan saja atau hadirkan saja, arahkan saja kepada PBH Pradi Kota Bandung untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada kita. Insya Allah kita siap membantu, baik dari ya karyawan biasa atau apapun itu. Hanya saja mungkin kita akan bicara teknis pada saat nanti bertemu dengan pihak yang ingin dibantu. Seperti itu, Pak Afzal. Pak Afzal. Oke, terima kasih. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Afzal atas pertanyaannya. Sudah hadir di sini ternyata ada Bapak Firman Arif yang ingin bertanya langsung. Silakan, Bapak.
Terima kasih. Baik, silakan, Selamat Pak. bertemu nih Pak Ivan, Videonya Pak Ibnu. siapa? Menarik sekali Baik, tadi Pak. yang disampaikan siapa Pak terkait dengan arbitrase ya, mungkin saya hanya ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama terkait Mana di Mas? arbitrase ini memang sesuai dengan istilahnya kan alternative dispute resolution gitu kan, tapi faktanya eh, terhadap putusan arbitrase itu juga manakala memang tidak dilaksanakan gitu kan, mengambil upaya hukum di peradilan umum gitu kan. Terus di samping itu juga kalau tidak jarang juga putusan arbitrase itu kan pembatalan juga melalui peradilan umum gitu kan. Jadi saya pikir kalau di dalam hubungan industrial ini ya kurang efektif juga kalau misalnya pada akhirnya mengambil jalur arbitrase seperti yang tadi disampaikan oleh peserta gitu. Di satu sisi ada hal lain yang memang perlu kita diskusikan juga atau saya tanyakan juga terkait dengan upaya hukum yang terbuka dari para pekerja melalui proses di PHI ya. Saya melihat ini ada pergeseran. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa untuk putusan hubungan industrial yang sudah berkekuatan hukum tetap itu artinya manakala tidak dilaksanakan upaya hukumnya adalah eksekusi kan sebagaimana kita tahu. Tapi pengalaman saya ada beberapa perkara pekerja di PHK terus mengajukan upaya hukum ke Disnaker, akhirnya berakhir di pengadilan, inkrahlah itu putusan, si pengusaha masih tetap juga tidak mau melaksanakan, dia ajukan permohonan pelaksanaan putusan. Sekali, dua kali dipanggil unmanning, ujung-ujungnya bukan eksekusi yang ditempuh oleh pekerja ini, tapi dia mencari yang mempunyai utang lagi selain dia. Dia ajukanlah PKPU di peradilan niaga. Gitu kan. Dan itu putusannya dikabulkan gitu kan sama peradilan niaga. Ini kan unik gitu jadinya kan. Jadi terhadap putusan PHI yang secara normatif itu adalah pelaksanaannya melalui eksekusi, tapi ada celah lain di undang-undang kekhususan, undang-undang kepailitan, dan saya pelajari itu putusannya, pertimbangan hukumnya diantaranya bahwa terhadap putusan hubungan industrial yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilakukan unmanning 2 kali, itu bisa dijadikan pertimbangan bahwa itu merupakan utang yang sederhana yang sudah dapat ditagih sebagaimana salah satu diajukannya PKPU. Ini kan jadi kita berpikir untuk praktisi jadi ini merupakan satu pergeseran. Kalau kita dari pihak buruh menggugat perusahaan terus kita menang tidak mau melaksanakan, kita unmanning, kita pilotkan aja gitu melalui proses PKPU itu. Ya ini jadi Baik. Kalau tadi saya dengar bahwa sudah ada dan terjadi alasan kenyataan, saya kira tetap lanjutkan kepada pengadilan PHI di pengadilan niaga mungkin harus ditentukan dulu adanya mau di PKPU-kan atau langsung ke pilot. Artinya kita tetap bersikukuh bahwa pengadilan PHI itu sudah melakukan atau sudah terlebih dahulu ada putusan. Artinya kita lebih dulu bisa melakukan eksekusi, bahkan sudah inkrah. Apabila pengadilan niaga menyatakan itu masuk ke dalam model pilot, saya kira ini atau proses lah. Menurut sudut pandang saya secara praktisi, karena kita lihat sudah ada putusan inkrah, sudah siap eksekusi, tidak dijalankan, lalu diajukan niaga. Sebenarnya kalau dalam praktek alangkah mubazirnya membuang-buang waktu dan buang uang bagi pengusaha.
Jadi saya rasa rekan-rekan atau pelajar-pelajar atau mahasiswa yang sedang bergabung, saya mohon agar profesi advokat ini memang sangat-sangat berjasa. Jangan sampai kita sebagai advokat mau dipegang usaha dengan cara yang batil, yang tidak benar gitu. Kembali lagi kepada masing-masing dari pribadi. Sangat tidak setuju kalau ada hal-hal seperti ini gitu Pak Firman. Tetapi kan dalam prakteknya ya kita lihat dulu gitu. Sejauh mana dan seperti apa kondisinya. Kurang lebih seperti itu Pak Firman, semoga menjawab. Saya sih tetap mengajukan lanjutkan itu eksekusinya di ketua pengadilannya untuk melanjutkan. Beda niaga dengan yang sudah ini berbeda jauh. Niaga baru jalan, kita sudah inkrah, artinya kita tetap bisa dijalankan. Terima kasih Pak Firman. Pak Gingin mau menambahkan? Sebentar sedikit ya. Baik, izin. Baik. Sedikit. Justru faktanya ini diajukannya PKPU ini oleh buruh itu sendiri. Oleh buruh. Gitu kan. Iya, jadi buruh ini sudah menang, punya putusan tetap, terus dia udah ajukan eksekusi, unmanding sudah jalan. Unmanding sekali, 2 kali udah jalan, kan artinya harus masuk ke sita eksekusi kan. Untuk sita eksekusi ini kan biayanya tidak sedikit gitu kan. Artinya ada celah di peradilan niaga, undang-undang kepailitan untuk mem-PKPU-kan. Ini kan beresiko bagi pengusahanya. Lu nggak bayar utang gua, lu bisa pailit. Ya, akhirnya itulah jadi pemaksanya di situ. Itu mungkin masukannya sedikit Pak Ipan. Makasih. Ya, izin menambahkan. Pak Firman. Apa namanya tadi ini sangat menarik dan saya pernah mengalami Pak. Pernah mengalami hanya sebatas sharing. Apakah boleh dengan celah yang lain bisa digunakan? Memang tadi seperti Pak Ipan yang bilang bahwa ini secara material atau secara normatif atau dari sisi hukum, proses hukum sebetulnya kemunduran. Harusnya tadi kan terus diupayakan proses yang sudah inkrah tadi. Tapi karena mungkin faktor substansial kemampuan di pengadilan-pengadilan itu sendiri tidak mungkin tidak memberikan suatu hal yang memuaskan pekerja khususnya, maka biasanya pekerja ini yang bersengketa ini nyari celah lain gitu. Dan memang kebetulan ini malah jadi bukan kalau secara hukum jurisprudensi, tapi secara perbuatan di lapangan ini jadi menarik karena ini adalah celah yang ya udah kalau misalkan tadi ini udah inkrah, tapi dari sisi substansialnya belum melakukan tadi harus kita eksekusi dan sebagainya karena biaya dan proses seperti apa gitu. Maka dicari celah lain yang lebih gitu sebetulnya. Tadi pengusaha lebih takut kalau dipailitkan karena syarat untuk permohonan niaga itu cukup adanya 2 debitur dan adanya utang yang jatuh tempo. Makanya tadi di pertimbangan hukumnya saya mungkin pernah baca juga dikatakanlah utang sederhana. Intinya ada utang maka boleh dipailitkan. Nah, terhadap mungkin pengusaha akan lebih takut. Ini menurut saya. Karena ini kalau nggak bayar kan bisa dipailitkan gitu kan. Daripada kalau tadi kan harus nunggu dulu tuh si proses eksekusinya jalan. Jadi pengusaha stay and fight gitu lah. Tapi kalau dengan PKPU tadi telat gitu pengusaha dari secara nama baik juga mungkin tercoreng karena ada terdapat hutang yang bisa dipailitkan. Jadi sebetulnya itu secara material normatif merupakan kemunduran, tapi jadi sebuah keuntungan bagi para buruh gitu yang tadi biayanya terbatas dan pengetahuan untuk beracara di PHI-nya terbatas juga. Tapi jadi suatu kemanjuran gitu. Nah, dan itu betul fakta di lapangan. Nah, makanya salah satunya saya selalu mengedukasi juga kepada para pekerja melalui serikat-serikat pekerja yang terkonsiliasi dengan saya. Ini terima kasih Pak. Tadi Pak Firman ya, menarik juga nih informasi ini. Pak Firman itu aja sih tambahan dari saya. Salam kenal Pak Gin, yuk. Baik. Terima kasih atas saran dan kesannya Pak Firman dan pertanyaannya. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan di raise hand. Oh, Bapak Ramdan ya? Oke, silakan Bapak Ramdan.
Halo Bapak Ramdan. Bapak Ramdan silakan untuk mengunmute. Mungkin sambil menunggu ini Pak Ibnu, tadi saya untuk menambahkan pertanyaan Pak Firman, dari posisi memang kita tidak mengetahui di posisi mana gitu. Ya. Jadi bicara pengusaha dan pekerja punya hak mengajukan niaga seperti itu. Memang di darat ketemu. Agar waktunya lebih panjang Pak Ivan, mungkin nanti Betul, bisa lebih ada rentang membedah. waktunya disediakan. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi pada audiens, saya akan memberikan pertanyaan dari yang sudah disediakan sebelumnya pada pendaftaran. Baik, pertanyaan pertama mungkin bagaimana prosedur untuk menagih hak-hak pekerja kepada pemimpinnya? Begitu, Pak Ivan, silakan. Baik, mau Pak Gin duluan? Pak Ipan dulu aja, Pak Ipan. Oh, boleh. Mohon maaf Pak Ibnu, boleh diulang pertanyaannya bagaimana? Oke, saya ulang Pak Ivan ya. Siap. Bagaimana prosedur untuk menagih hak-hak pekerja kepada pemimpinnya? Menagih hak-hak pekerja pada pemimpinnya. Betul. Menagih hak apa ini? Jadi memang pertanyaannya belum komprehensif, maksudnya tidak konkret. Tetapi kalau terkait PHK, tadi kita sudah sampaikan di awal, kita punya hak untuk melakukan perundingan atau perdamaian lah, musyawarah, baik secara bipartit maupun tripartit. Apabila masih tidak ketemu jalan keluarnya, maka ajukanlah kepada pengadilan. Tadi bisa dibantu oleh serikat karena sudah diatur menjadi kuasa hukum atau perwakilannya, boleh sendiri maupun diwakilkan kepada pengacara-pengacara. Sekarang memang sudah banyak pengacara-pengacara yang bisa membantu terkait perburuan, baik di bantuan hukum, khususnya di kita, Pradi Bandung, siap untuk membantu seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah bisa diambil haknya? Insya Allah bisa. Secara hukum kita akan upayakan, kita akan usahakan yang menjadi haknya mana, yang tidak menjadi haknya mana. Seperti itu Pak Ibnu atas pertanyaannya. Mungkin Pak Gin ingin menambahkan. Ya sudah terjawab sih sama Pak Ipan. Tapi tadi ya mungkin yang dimaksud hak-haknya itu biasanya di fakta terkait tadi masalah kompensasi gitu. Kadang yang terjadi itu adalah mengenai tadi apa yang telah diatur dalam PP 35 2021 bahwa khusus Pak karyawan kontrak atau PKWT, mereka tidak tahu bahwa setelah habisnya masa kontrak itu bahwa terdapat hak yang harus diterima oleh pekerja yang telah berakhir. Entah itu diperpanjang PKWT-nya atau tidak, yang pasti amanat di aturan ini bahwa hak untuk menerima uang kompensasi itu wajib diberikan karena di pasal 61 PP 35 ini terdapat juga sanksi buat pengusaha apabila tidak menerima. Terus yang kedua mungkin terkait hak-hak lain, misalkan hak biasanya karena terdampak corona tuh hak-hak THR-nya terhambat gitu. Makanya kemarin pemerintah sudah mengimplementasikan dengan ngeluarin surat menteri ya bahwa tidak ada alasan lain THR harus diberikan segera gitu. Dan biasanya sih efek corona ini walaupun pengusaha sebagian pengennya dimasukin ke force major, tapi corona ini bukan suatu force major ternyata gitu kan epidemik ini. Nah, itu tadi itu dan tidak bisa dilakukan mediasi ya melakukan tadi yang Baik, terima kasih atas ininya Pak Gin atas jawabannya. Mungkin satu lagi mungkin ya Pak dari audiens jika ada yang ingin bertanya lagi silakan. Satu pertanyaan lagi disediakan untuk audiens. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan raise hand lalu memberikan pertanyaannya. Oke. Gimana Pak Ivan, Pak Gin?
Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Ditunggu atau bagaimana? sambil menunggu, terakhir mungkin saya nyampaikan beberapa prosedur PHK tadi. Kedua mungkin kalau nggak salah menambahkan bahwa pada dasarnya pengusaha boleh mem-PHK dengan tadi dengan ada terdapat harus disampaikan bahwa ketika pengusaha memberhentikan atau memutus kontrak pekerja sebelum masa berlaku masa kerjanya habis, maka si pengusaha itu wajib menyampaikan surat pemberitahuan dengan disertai alasannya gitu. Ini sebagai paling lama itu 14 hari sebelum PHK dilakukan, itu wajib pasal 37 PP 35 2021. Jadi itu supaya menjadi kepastian kepada pekerja alasan apa. Jadi tidak boleh yang tidak boleh itu PHK boleh dilakukan asal dengan alasan yang harus disertai. Nah, ini membantu secara administrasi pekerja ketika mau menempuh langkah-langkah tadi, entah itu tripartit atau melalui litigasi sebagai dasar. Itu sih tambahannya mungkin. Ini sangat menarik sebetulnya Pak Moderator Betul. dan Pak Ivan terkait ketenagakerjaan ini. Dan saya paling semangat sebetulnya terkait masalah hak pekerja ini. Tapi ya waktu yang mungkin terbatas, insya Allah lah nanti di PBH Pradi yang lebih berkompeten. Siap. Ya. Sudah tempatnya mungkin tapi di jalur darat Pak Ivan ya, Pak Gingin ya. Untuk terakhir, ini ada dari kolom komen. Silakan untuk langsung saja bertanya mungkin ya dari Pak Budiono. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya. Baik, selamat siang para pembawa acara. Izin bertanya Pak, ini mengenai tadi yang disampaikan mengenai hak PKWT setelah habis kontrak. Apakah PKWT tersebut berlaku untuk PAD tenaga alih daya? Ya, mengenai haknya sama atau berbeda ya Pak? Itu saja pertanyaannya Pak. Enggak, Pak Ivan atau Pak Gingin duluan? Enggak. Pak Ivan duluan, enggak? Oh ini, baik. Nanti saya kalau nggak dulu. Jadi ini terima kasih Pak Budiono. Pak Budiono pertanyaannya ini terkait masalah yang baru ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya, PP nomor 35 tahun 2021 pasal 8 ya. Izin tanya menyambung masalah hak PKWT di PP 35 mengenai hak setelah habis kontrak. Apakah PKWT tersebut termasuk PKWT outsourcing? Jadi untuk yang PKWT di PP 35 ini memang terkait alih daya sekarang bahasanya, bukan outsourcing lagi, bukan pengalihan atau mencari pekerja. Tetapi diberi waktu maksimal kontrak 5 tahun. PP-nya seperti itu. Apakah PKWT terus PKWT outsourcing? Jadi setelah kontrak itu habis, ini menurut pendapat pribadi saya nih, ketika 5 tahun itu sudah habis, maka dia bisa diajukan lagi untuk 5 tahun ke depan kontrak lagi gitu. Jadi kalau kita bicara alih daya, kembali lagi kepada si penerima atau si perusahaan penerima tadi memberikan hak kepada pekerjanya itu PKWT atau PKWTT. Artinya si alih daya ini bisa mengangkat si pekerja baik kontrak ataupun tetap untuk dipekerjakan di user atau perusahaan yang meminta untuk dikerjakan. Sekarang kan aturannya sudah dibuka tuh, tidak seperti dulu. Dulu itu kan ada aturan bahwa untuk yang alih daya atau outsourcing itu hanya yang penunjang, bukan pokok dari pekerja. Untuk semua pekerjaan itu bisa jadi hanya apakah PKWT tersebut termasuk PKWT outsourcing ya, kalau PP nomor 35 itu melanjutkan di yang outsourcing memang Pak, tetapi ada perubahan atau penambahan di poinnya, sebagian pasalnya dihapuskan.
pasal 54 kalau tidak salah saya menyebutkan itu ada pasal 3 sampai 7 itu dihapuskan. Tetapi diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Tenaga Kerja itu dulu itu hanya sebatas 2+1 untuk kontrak, perpanjang 1, pembaharuan maksimal kalau tidak salah 2 seperti itu. Sebenarnya sama sih untuk hitung-hitungan secara matematika dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk nilai sama-sama 5 tahun. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja saklek 5 tahun dengan sistem bisa menjadi PKWTT di alih dan ada kelanjutannya apabila alih dayanya merger dan lain-lain. Apabila pekerjaannya tetap sama, maka dia tetap mengacu kepada kontrak atau SK pengangkatannya tersebut. Artinya dia tidak bisa diberhentikan seenak-enaknya saja. Sebenarnya plus minus sih dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti itu. Untuk menyikapinya tinggal kembali lagi dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan seperti itu, Pak Budiono. Mudah-mudahan menjawab. Ya, izin nambahin Pak Ivan Baik, sedikit, Pak Gin. moderator. Jadi tadi yang disampaikan langsung pertanyaannya, jadi saya pahami bahwa pertanyaannya adalah kalau tidak salah ya, terhadap hak kompensasi tadi, apakah berlaku sama untuk karyawan outsourcing. Tadi udah disampaikan oleh Pak Ivan, sepakat. Jadi intinya kalau menurut saya nih Pak, harusnya sama karena ada di ketentuan peralihan di PP 35 itu terhadap jadi Bapak berarti perhitungan hak kompensasinya tergantung kontraknya, tergantung di perjanjian kerjanya. Paling dihitungnya dari masa ketika Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, Pak, hitungannya. Karena ada rumusnya di 35 ini hitung kalau tidak salah atas 1 bulan gaji. Gaji di sini kompos itu yang plus gaji pokok. Nah, Bapak tinggal hitung dari masa kerjanya. Misalkan kontrak Bapak itu 1 tahun dari sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka masa transisi itu yang dihitungnya gitu. Jadi kesimpulannya sebetulnya sama Pak, harusnya Bapak mendapatkan walaupun Bapak karyawan outsource gitu. Karena di PP 35 ini dan di Undang-Undang Cipta Kerja memang outsource-nya tidak dihapus. Tadinya dibatasi, biasanya kan pegawai outsource itu dibatasi pada sektor tertentu, misalkan security atau cleaning service. Gitu. Nah, di PP 35 ini tidak dibatasi, sektor manapun bisa. Sebetulnya ya menurut saya kelemahan ketidaksetujuan saya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini malah memperluas, malah menambah sektor. Tapi satu sisi ada sisi positifnya bahwa ada kompensasi yang harus diterima. Gitu sih. Pak Budiono sudah cukup dengan jawabannya? Ya, terima kasih, bisa dipahami. Baik. Dan juga alhamdulillah kita sudah memasuki di penghujung acara di sini dan dalam diskusi ini. Saya mohon maaf. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ivan, Bapak Ginanjar atas pemaparan dan diskusinya. Semoga nanti bisa bertemu lagi. Mungkin Pak, ya. boleh sedikit Pak Ibnu. Ini memang ada pertanyaan ya penutup lah kepada saya. Seberapa efektifkah putusan perkara PHI dalam menyelesaikan sengketa antara pekerja dengan pengusaha? Berapa efektif sih putusan PHI? Untuk saat ini sangat-sangat efektif seperti itu karena ini adalah lembaga atau institusi ya yang bisa menekan atau menjalankan suatu hak gitu ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan atau mentok di tripartit, bipartit, mentok, segera ajukan untuk dilitigasi karena di situ menjawab dari hak-haknya dan
ada hal yang ditahan, misalkan tidak di BPJS atau apa itu ya, saya namanya, itu yang ditahan kita bisa mintakan dengan melalui jalur pengadilan seperti itu. Artinya menurut saya PHI efektif untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial seperti itu, Pak Ibnu sedikit. Baik. Terbatas. Mungkin nanti kepada panitia belajar apa saja dibuat part 2-nya, Nak. Pemateri juga siap. Boleh Pak Ibnu. Halo? Ya, lanjut Pak Ibnu. Pak Ibnu, izin pesan. Iya. Pesan sedikit. Gimana, Pak? Jadi terhadap sedikit aja, terhadap para pekerja nih, mohon dihilangkan terhadap mimik bahwa proses PHI itu aduh susah gitu. Nah, di sini kan ada rekan-rekan PBH juga gitu yang mungkin siap dari sisi bantuan hukum, membantu ya. menerangkan dari sisi materi, bantuan hukum dan sebagainya. Jadi ya kebanyakan di lapangan yang saya rasakan minder gitu sih para pekerja atau serikat buruh itu. Itu sih pesan-kesannya terhadap PHI. Ini menarik Pak Ibnu nih, sebetulnya. Betul. Mudah-mudahan kita bisa mengadakan ini offline ya. Baik. Oh iya benar. Offline sih kita berharap kalau misalnya pandemi ini, ya COVID inilah sudah benar-benar hilang di muka bumi. Itu Pak ya. Pak Jokowi udah ngeluarin ini statement nggak usah pakai masker sekarang. Jadi bisa kayaknya. Tapi masih tetap Pak. Masih kita ya. Masyarakat skeptik untuk bertemu langsung. Baik, tanpa berlama-lama, alhamdulillah juga kita sudah di ujung acara ke webinar yang akan diselenggarakan oleh Belajar Apa Aja dan juga berkolaborasi dengan Pusat Bantuan Pradi. Mungkin nanti dinantikan saja bagi para peserta untuk selanjutnya. Mungkin ini bakal jadi part 2-nya dari pembahasan PHI ini. Begitu Pak ya. Oke, baik. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih juga kepada para materi. Kembali, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Kepada para peserta. Enggak.